Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Trisugia Haryani dari kelas keperawatan tingkat 2A dengan NIM 231440104. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari promosi kesehatan, yaitu menjelaskan tentang penyakit diabetes. Kencing manis juga disebut dengan diabetes, sejumlah penyakit yang mengakibatkan terlalu banyak kadar gula dalam darah atau glukosa darah tinggi. Jenis yang paling umum yaitu ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, yang dimana diabetes tipe 1 sendiri yaitu suatu kondisi kronis saat pankreas memproduksi insulin sedikit atau tidak sama sekali. Diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat infisiensi fungsi insulin. Infisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin oleh sel-sel beta Langerhans kelenjar pankreas atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin menurut WHO tahun 1999. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2, yang dimana suatu kondisi kronis yang mempengaruhi cara tubuh memproses gula darah atau glukosa. Nah, di sini ada penyebab gula darah tinggi sendiri atau diabetes, yaitu kadar gula darah normal yaitu kurang dari 100 mgdl. Apabila kadar gula darah sudah mencapai 100 sampai 125 mgdl, berarti masuk status prediabetes. Sementara itu, kadar gula darah yang mencapai 126 mgdl ke atas sudah tergolong diabetes. Kadar gula darah tinggi dikenal sebagai hiperglikemia. Pada dasarnya, hiperglikemia adalah kondisi ketika kadar gula dalam darah meningkat atau berlebihan. Sementara itu, diabetes merupakan penyakit yang sebagian besar dipengaruhi oleh hiperglikemia. Penyebab gula darah tinggi dari penyakit gula terjadi akibat adanya gangguan dalam tubuh, sebab kondisi ini membuat tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel. Alhasil, glukosa menumpuk dalam darah. Pada penyakit gula tipe 1, gangguan ini terjadi akibat sistem kekebalan tubuh yang biasanya menyerang virus atau bakteri berbahaya lainnya, malah menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin. Akibatnya, tubuh kekurangan atau bahkan tidak dapat memproduksi insulin sehingga gula yang seharusnya diubah menjadi energi oleh insulin menyebabkan terjadinya penumpukan dalam darah. Sedangkan pada penyakit gula tipe 2 atau diabetes tipe 2, yaitu tubuh bisa menghasilkan insulin secara normal, tetapi insulin tidak dapat tubuh gunakan secara normal. Kondisi ini dikenal juga sebagai resistensi insulin. Faktor resiko gula darah tinggi atau diabetes sendiri yaitu terdapat beberapa faktor resiko sebagai berikut. Nah, yang pertama ada faktor riwayat keluarga atau keturunan, yaitu ketika seorang akan lebih memiliki resiko terkena diabetes tipe 1 jika ada anggota keluarga yang mengidap penyakit yang sama karena berhubungan dengan gen tertentu. Nah, yang kedua ada faktor geografi. Orang yang tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa seperti di Finlandia dan Sardinia beresiko terkena diabetes tipe 1. Hal ini disebabkan karena kurangnya vitamin D yang bisa didapatkan dari sinar matahari, sehingga akhirnya memicu penyakit autoimun. Yang ketiga yaitu ada faktor usia, yang dimana paling banyak terdeteksi yaitu pada anak-anak usia 4-7 tahun, kemudian pada anak usia 10-14 tahun. Nah, yang terakhir yaitu ada faktor pemicu lainnya seperti mengkonsumsi susu sapi pada usia terlalu dini, air yang mengandung natrium nitrat, sereal dan gluten sebelum usia 4 bulan atau setelah 7 bulan. Nah, sementara itu ada beberapa faktor risiko dari penyakit diabetes tipe 2, antara lain yaitu berat badan berlebihan atau obesitas, yang kedua distribusi lemak perut yang tinggi, yang ketiga gaya hidup tidak aktif dan jarang beraktivitas atau berolahraga, yang ketiga distribusi lemak perut yang tinggi,
Yang keempat, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga. Yang kelima, ras kulit. Yang keenam, usia di atas 45 tahun. Walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum usia 45 tahun. Nah, pengobatan yang dapat digunakan pada diabetes sendiri yaitu terapi insulin menjadi salah satu pengobatan yang bisa dilakukan oleh pengidap kondisi ini, baik tipe 1 maupun tipe 2. Bahkan pada tipe 1 yang cukup berat, transplantasi pankreas dapat menjadi pilihan guna mengatasi kerusakan pada pankreas. Sedangkan pada pengidap diabetes tipe 2 akan diberikan beberapa jenis obat. Namun umumnya ada beberapa perawatan yang harus dilakukan untuk menurunkan resiko diabetes seperti 1. Menerapkan pola makan sehat. Pola makan sehat ini yaitu kita difokuskan pada asupan buah, sayur, protein dan protein tanpa lemak dan juga biji-bijian. Nah, kemudian yang kedua yaitu rutin melakukan aktivitas fisik untuk menjaga kesehatan tetap normal termasuk pengidap diabetes. Yang terakhir ada olahraga menjadi satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menurunkan kadar gula darah dengan mengubahnya menjadi energi. Nah, kamu bisa memilih untuk melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Jadikan kegiatan tersebut sebagai rutinitas harian untuk membantu kamu menghindari kondisi diabetes menjadi lebih buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.